Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dan sahabat-sahabat semuanya yang dimuliakan Allah SWT, bahwa hidup ini pada hakikatnya menunggu mati. Suka atau tidak suka, yang namanya al-maut pasti datang. Namun kita semuanya tidak perlu memikirkan tentang mati, karena dipikirkan atau tidak dipikirkan pasti datang yang namanya al-maut. Nah, sekarang yang kita pikirkan adalah bagaimana kita mengisi SPH. Apa itu SPH? SPH itu bukan surat penawaran harga. SPH itu sisa perjalanan hidup. Fa'aina tadhabun, kemana kau akan pergi setelah tua? Pasti ujung-ujungnya meninggal. Maka jangan terlena dengan usia muda, karena syarat mati tidak mesti tua. Jangan terbedaya dengan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Mati itu pisah antara ruh dengan badan. Begitulah firman Allah di dalam surah 7 surah Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap umat itu punya batas ajalnya. Ketika ajal itu datang, nggak bisa diajukan, juga nggak bisa diundur. Makanya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, jangan coba-coba mati bunuh diri. Misalnya minum baygon sebaskom, ya, kalau belum waktunya mati nggak bakalan mati. Itulah sebabnya pohon itu punya buah, kadang kecil jatuh berguguran juga ada. Ada yang sudah matang nggak jatuh-jatuh juga ada, karena memang belum waktunya. Tapi kalau sudah waktunya selesai, itulah kehidupan. Nah, filosofi ini dijelaskan oleh Allah melalui ibadah sholat. Sholat dimulai dengan takbiratul ihram, berdiri, Allahu Akbar, berdiri, sholatnya berdiri. Ternyata tidak selamanya kita berdiri. Suatu saat sholatnya pasti ruku, Allahu Akbar, ruku. Tidak selamanya kita gagah dan kuat. Tidak selamanya kita berjabat. Suatu saat ruku lengser ke Prabon Mandek Bandito, kata orang Jogja, pensiun. Tidak selamanya kita gagah dan kuat. Begitu ruku sudah mulai jam berapa, tanggal berapa, uban sudah mulai tumbuh. Setiap hari kita bercermin jam berapa, tanggal berapa, kulit kita sudah mulai keriput. Oleh sebab itu, begitulah kehidupan. Begitu sujud sholatnya, akhirnya asam urat datang, linu-linu datang. Secara nominal usia kita bertambah 60 sampai 70. Tapi kata Nabi, itu semuanya ya dikurangi oleh Allah esensinya. Ya, antara 60-70 dikurangi oleh Allah esensinya. Pendengaran kita dikurangi oleh Allah, penglihatan kita dikurangi oleh Allah, dan itu pasti. Makanya kata Nabi, a'maru ummati ma baina sitin ila sab'ina wa aqalluhum mayyazizu zalik. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun, selebihnya jarang untuk melampauinya. Maka dengan demikian, jika kita sudah memasuki usia 60 tahun, berarti kita harus siap-siap dipetik, ibarat buah sudah matang. Sungguh pun demikian yang merasa muda, jangan mengira umur panjang, karena yang namanya pohon punya buah, kadang kecil jatuh berguguran juga ada. Ada yang sudah matang, nggak jatuh juga ada. Begitulah prediksi Nabi. Nah, dengan demikian, di surah 3 surah Ali Imran ayat 185 dijelaskan oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Nah, dari ayat ini bisa kita ambil iktibarnya, tidak ada manusia yang panjang umur. Walaupun setiap hari menyanyikan lagu panjang umurnya. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, mau saudarakan panjang umur? Oke, mau sampai 600 tahun? Ya, tentu tidak mau, nggak ada temennya. Nah, itulah sebabnya kita lambat laun kita akan menjadi tua. Setelah itu, sholatnya diakhiri assalamualaikum. Hidup kita juga diakhiri assalamualaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan itu pasti. Sajadah ada ujungnya, hidup kita juga ada ujungnya. Sebagai solusinya, Allah berfirman di dalam surah 63 surah Al-Munafikun ayat 10-11, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli. Infakkanlah sebagian hartamu di jalan Allah sebelum kematian itu datang.
Para sahabat waktu itu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya?" Rasulullah menjawab, "Bersedekahlah kamu ketika kamu masih sehat, ketika kamu masih cinta dengan harta, takut miskin. Jangan sampai nyawa sudah di tenggorokan baru kamu berkata, untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, padahal sudah menjadi hak waris si fulan." Begitu ajal itu datang, dia baru protes sama Tuhannya, "Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib." Wahai Tuhanku, bisakah kau menunda kematianku sebentar saja? Untuk apa? Permintaannya hanya dua. Mimpi yang terbesar bagi orang-orang yang mengalami sakaratul maut, bagi orang-orang yang sudah mati, mimpi yang terbesar adalah dua. Pertama, fa'asaddaqo, supaya aku bisa bersedekah ya Allah. Dan yang kedua, fa'akum minas solihin, supaya aku jadi orang soleh. Maka Allah berfirman, walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak menunda kematian seseorang ketika ajal itu datang, dan Allah Maha teliti apa yang telah mereka kerjakan. Maka hari ini pastikan langkah kita di jalan yang benar, dan hari ini pastikan kita menjadi pegawai yang jujur, dan hari ini pastikan kita menjadi pejabat yang tidak mengkhianati rakyatnya, dan hari ini pastikan kita tidak korupsi, kita tidak manipulasi data, kita tidak berbuat maksiat, dan kita yakin pasti bisa menjadi orang-orang yang berpihak kepada Allah dan Rasulnya, lebih dekat dengan dan Rasulnya, dan kelak Allah jemput nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.